Puji Tuhan juga. Oke, kita akan mau mulai IG Live pada malam hari ini. Saya akan buka dalam doa ya Pak Sony ya. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, terima kasih Engkau boleh terus mengizinkan kami, memberi kesempatan pada kami untuk kami pada malam hari ini akan berbicara tentang tema waspada terhadap jeratan pinjaman online. Kiranya Engkau mau memberkati percakapan kami pada malam hari ini, sharing kami, dan Engkau juga kiranya melalui percakapan pada malam hari ini bisa menambah wawasan berpikir kami Tuhan. Dan sebelum kami memutuskan, kami juga menimbang-nimbang mana yang perlu, mana yang tidak. Kiranya Engkau memberkati perbincangan pada malam hari ini, berkati segala gadget maupun koneksi yang kami gunakan. Ini seru doa kami yang jauh sebenarnya kami alaskan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Gimana Pak Sony? Wah, ini Pak Sony ini temanya, wah ini kayaknya menarik ini ya. Siapa yang nggak tertarik sama Mas Hari pinjaman? nggak kena pinjaman online juga? Oh, kalau saya belum pernah. Masih sejahtera kalau begitu ya. Iya, gitu ya Pak ya. Gimana ini? Kayaknya topik ini rasanya topik yang umum, apalagi di masa-masa krisis seperti pandemi gini ya Pak ya. Iya, saya pikir memang kita perlu mengedukasi ya. Jadi paling tidak kita sharing terkait dengan bagaimana mengedukasi agar kita sebagai masyarakat, sebagai konsumen itu bisa cerdas ya, bisa Iya. smart dalam memilih berbagai pilihan sekarang. Pilihannya mudah-mudah sekarang. Cuman di ujung jari-jari kita semua bisa dapat dilakukan begitu ya. Nah, tapi Oh iya jari-jari betul. ini juga ya bisa membahayakan begitu. Oh gitu ya. Begitu kan? Betul Pak. Eh, eh. Oke. Iya, ngomong-ngomong ini kenapa Pak kok memang Pak Sony ini mengangkat topik ini waspada jeratan pinjaman online? Oke, terima kasih Mas Hari, Bapak Ibu. Saya tertarik karena begini, saya melihat beberapa fenomena akhir-akhir ini banyak orang yang terjerat di pinjaman online. Kalau kita perhatikan ada guru playgroup ya di Malang yang kemudian dari pinjamannya nggak sampai berpuluh juta kan begitulah kemudian membengkak sampai dengan puluhan juta. Iya, ada juga yang lain itu puluhan juta bisa sampai ratusan juta begitu kan aneh bin ajaib begitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita pinjam melewati jalur yang konvensional begitu tidak mungkin sampai terjadi seperti ini kan begitu. Nah ini yang menarik maksud saya mari kita sama-sama sharing menjadi edukasi kita bersama agar kita selalu berhati-hati dalam melakukan tawaran-tawaran yang menggiurkan ya. Seperti itu kira-kira alasannya. Promo-promonya juga menarik ya Pak ya. Waduh, menarik ini. kalau kita lihat ya setiap hari mungkin SMS ya begitu ya SMS dulu ya yang paling sering kita dapatkan setiap hari itu kalau saya aja ada mungkin 3 atau 4 begitu ya tawaran untuk ngutang itu belum lagi dengan WhatsApp belum lagi kalau kita punya download aplikasinya kan begitu ya wah tambah lagi itu. Iya. Kalau sekarang ada handphone semuanya serba canggih tinggal download aplikasi doang. Wah. Betul sekali. Iya, betul sekali. Iya. Ngomong-ngomong pinjaman online ini yang seperti apa sih Pak? Kalau kita kan mungkin kita dulu yang hidup di era mungkin tadi Pak Sony sudah bilang konvensional. Nah, ini bedanya apa sih Pak ini Pak antara pinjaman online? Ya, kalau lihat bedanya begini ya. Kalau online ini kan sebenarnya adalah pinjaman fasilitas dari sebuah lembaga keuangan atau penyedia jasa keuangan yang berbasis online. Nah, layanan pinjaman online ini kan biasanya disebut dengan disebut atau dikenal sebagai financial technology atau fintech singkat seperti itu ya. Nah, hati-hati dengan fintech ya. Nah, fintech ini kan ada dua, ada jasa keuangan, ada juga jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan layanan lainnya begitu. Nah, pinjol online inilah yang dimaksud dengan pinjaman jasa fintech yang terkait dengan pinjaman keuangan
online ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Kalau yang konvensional kan kita datang ke bank ya, kita datang ke lembaga keuangan pinjam dengan persyaratan yang ribet begitu ya. Nah, itu kira-kira bedanya. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita bisa membedakan ya begini. Biasanya untuk melakukan pinjaman online itu kan tidak datang langsung ke tempatnya begitu ya. Kita hanya dengan mendownload aplikasi, lalu kemudian kita mengisi begitu. Kalau kita buta sesuatu begitu, nggak tahu huruf, nggak tahu warna, nggak tahu apa begitu, agree terus begitu, dapatlah kita duit. Tapi hati-hati yang dengan jari tadi itu ya. Nah, jari-jari ini yang bisa membuat kita celaka. Nah, seperti itu kira-kira Mas Hari. Jadi fintech ini betul-betul luar biasa sekarang ini, apalagi di era pandemi. Seperti itu. Nah, apa sih bedanya kira-kira? Nah, bedanya itu kalau saya perhatikan begini, saya juga melihat beberapa peraturan OJK ya, karena sebenarnya fintech ini regulasinya diatur oleh otoritas jasa keuangan begitu ya. Nah, yang pertama itu kalau kita lihat perbedaan yang pertama itu dilihat dari apa? Persyaratan dan proses pengajuan. Kalau di konvensional persyaratannya kan banyak kan begitu. Kalau kita pinjam di bank kita harus punya garansi, betul nggak? Ya. Kalau kita datang ke bank itu kita harus punya orang kedua yang harus mendampingi kita. Kalau suami pinjam istri harus tahu begitu. Nah, ini kalau konvensional. Tetapi kalau online ini di jari-jari ini saja bermain begitu. Kalau kita kalau kita buta, saya katakan tadi buta, seolah tidak membaca, tidak melihat warna begitu, agree terus begitu. Ya, lagi memang cepat sekali prosesnya ya. Nah, oleh sebab itu karena prosesnya cepat tadi, maka kemudian untuk yang online ya, pencairan dananya cepat sekali. Ya, sementara yang konvensional ini butuh berhari-hari. Kenapa? Perbankan perlu mengecek background si peminjam ini kan begitu ya. Walaupun dia bolak-balik pinjam ke orang, ingin melihat dulu track recordnya seperti apa begitu. Nah, di konvensional itu juga ada namanya pengecekan skor kredit ya dari Bank Indonesia atau OJK begitu. Nah, di sini dilihat nanti kredibilitas atau tingkat kepercayaan lembaga keuangan terhadap seseorang ini selama ini seperti apa begitu. Jangan-jangan dia masuk blacklist begitu. Nah, ini beda yang ketiga. Kemudian beda yang keempat apa? Keamanan ya. Kalau di online itu kita yakin deh keamanannya tidak terjamin. Khususnya, nah ini pinjol ini juga kita perhatikan juga. Pinjol ini ada yang legal, ada yang ilegal. Nah, yang ilegal ini kami barusan kemarin Mas Hari di kantor itu diskusi dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Persis ini juga, ya ini saya tertarik ini karena kebetulan 3 hari sebelumnya kami diskusi dengan ini. Jadi kita mendatangkan pakarnya begitu terkait dengan pinjaman online. Jadi pinjol itu sebenarnya ada yang legal, ada yang ilegal begitu. Yang paling berbahaya sebenarnya ilegal karena datanya tidak jelas begitu. Alamatnya tidak jelas, moro-moro kita dikasih duit begitu ya. Yang bahaya itu alamatnya tidak tahu. Kalau ada kasus hukum begitu, kasus perdata begitu, kita akan jadi masalah. Kita lapor ke siapapun nanti akan kesulitan karena melaporkan itu kan harus ada tempat ya. Delik laporan kita di mana begitu. Ini nggak jelas di mana begitu. Nah, itu kemudian bunga ya, itu bedanya. Bunga juga kalau kita perhatikan kalau bunga untuk yang konvensional pasti standarnya perbankan begitu. Tetapi kalau bunga untuk online ini waduh bisa harian ya. Kita juga nggak tahu, makanya tadi hati-hati kalau kita membaca online tadi ya, membaca pinjol tadi itu. Hati-hati di situ sekali ya. Nah, lalu kemudian ada juga kesamaannya Mas Hari, pinjaman online itu kan tanpa agunan. Loh, apa bedanya dengan konvensional? Kan ada kredit tanpa agunan kan begitu ya. Apa bedanya offline dengan online begitu? Di online pasti tanpa agunan ya. Nah, bedanya apa? Kecepatan tadi itu ya. Kalau di konvensional pasti lambat ya, tapi kalau di online akan cepat sekali begitu. Kemudahan juga begitu. Jari-jari ini tinggal ketik aja langsung jadi begitu ya. Bunga juga berbeda. Nah, di kredit tanpa agunan yang konvensional bunganya kan standar, sudah disesuaikan regulasi begitu. Tapi kalau yang online pasti harian begitu ya. Lalu kemudian pinjamannya. Total pinjamannya kalau di online itu ya pasti kita dikenakan biaya administrasi. Pinjam 1 juta bisa jadi kita dapatnya cuma 750.000. Bayangkan. Ya. Dan betul, dari diskusi kita kemarin itu begini.
Jadi pada saat kita pada saat kita kontak dengan pinjol tersebut ya, di pinjol tersebut ternyata ada banyak link yang kemudian terkoneksi dengan link pinjol yang lainnya. Jadi pada saat kita agree, begitu nanti akan muncul lagi pinjol yang lainnya masuk ke kita begitu. Nah, ini yang berbahaya. Oh. Nah, ini pengalaman ini. Pengalaman dan tawarnya terus-menerus begitu ya. Nah, itu yang jadi berbahaya. Itu kira-kira Mas Ari bedanya seperti apa begitu ya. Oh. Jadi jari-jari ini gara-gara jari-jari aja sebenarnya. Iya, kalau konvensional kita harus mau nggak mau ke sana gitu ya, Pak ya. Betul. Agak ribet. Kalau ini cukup Iya. jari-jari aja yang bergerak gitu ya, Pak ya. Iya betul. Kalau saya pinjam, saya harus didampingi istri kan. Kalau pinjam ke bank gitu ya, atau lembaga keuangan konvensional begitu. Kalau di online nggak perlu, ya tanpa agunan, tanpa syarat begitu. Cuman kita baca aja begitu. Kalau kita ketik-ketik itu agree terus ya selesai, udah gitu ya. Nah seperti itu kira-kira bedanya pinjol dengan yang offline dengan yang online ya, gitu. Oke. Iya, Pak. Saya sempat dikasihin baca artikel gitu ya, Pak ya. Dia itu pernah gini, Pak. Dia coba-coba download aplikasi pinjol gitu ya, Pak ya. Nah, sewaktu dia coba-coba, terus sudah di-download, terus prosesnya cepat, terus tiba-tiba dia itu nggak merasa kalau dia itu approve atau konfirmasi. Nah, Iya. terus tiba-tiba dia tuh lihat di rekeningnya, dia langsung, duh, kok ada uang saldo saya bertambah. Nah, itu dia sampai bingung loh. Saya nggak merasa konfirmasi, kok tiba-tiba saya nggak, ya itu tadi nggak belum iya, tapi kok sudah istilahnya sudah minjem gitu. Nah, sampai dia merasa ya itu tadi dia merasa terjerat gitu. Waduh, ini gimana ini? Dan kadang-kadang mungkin benar nggak, Pak? Kalau kita misalnya sudah kayak gitu ya, misalnya kan coba-coba nih, sudah terjerumus. Nah, kira-kira kalau mau menutupnya itu susah apa nggak, Pak ya? Ada berbagai macam strategi ya untuk menutup pinjaman online ini ya. Kalau kita gali lubang tutup lubang ya bisa ya. Iya. Tapi artinya begini ya. Sebelum sampai ke situ, saya ingin menjelaskan dulu. Saya ingin menjelaskan. Orang kalau mau pinjam tuh alasannya apa sih sebenarnya? Gitu kan, ya. Gitu ya. Orang mau pinjam tuh alasan untuk apa? Uangnya begitu. Buat apa gitu ya? Buat apa? Begitu kan? Itu dulu dipertimbangkan. Nah, kalau untuk investasi, untuk bisnis, oke lah begitu ya. Tapi dia juga harus menghitung ya cash inflow, cash outflow. Kemudian kalau dia berbisnis, kemudian dari penghasilan bisnis itu paling tidak begini. 10-30% pendapatannya dari bisnisnya itu atau pendapatan dari gajinya itu dipakai untuk nyicil. Nah, kalau disisihkan untuk itu jadi 10-30% begitu. Nah, kalau tujuan pinjaman itu bukan untuk yang produktif, hati-hati ya. Disitulah kadang-kadang yang kita jadi masalah begitu. Karena apa? Dengan mudahnya kita pinjam tapi kemudian kita bingung untuk membayarnya, ya, mencicilnya, mengembalikannya. Betul, nah, lalu kemudian problemnya bagaimana kalau seandainya kita tidak bisa mengembalikannya? Itu kan yang pertama ya. Iya, Pak. Kebanyakan kan di situ toh. Banyak kemudian orang terjebak di situ. Lalu kemudian bagaimana cara kita mengembalikannya? Salah satu yang pertama caranya adalah dengan restrukturisasi. Ya. Restrukturisasi ini adalah meminta keringanan. Untuk apa? Misalnya untuk hanya membayar pokoknya saja, atau penundaan untuk menambah waktu pembayarannya semakin panjang begitu, atau kemudian saya hanya membayar bunganya saja. Ini kan dinegosiasi dengan fintech tadi itu ya, dengan pinjol tadi itu. Nah, pinjol ini kalau pinjol yang legal mungkin masih bisa ya. Tapi kalau pinjol ilegal yakin deh ya. Karena dari diskusi kami ya ternyata pinjol yang ilegal itu justru tempatnya banyak itu bukan di dalam negeri. Ya, bukan di dalam negeri sebenarnya pinjol-pinjol itu. Hanya menggunakan orang-orang dalam negeri begitu, tapi sebenarnya basis mereka ada di luar negeri. Nah, itu dia. Pinjol di Indonesia tahun 2020 sekitar 47 triliun. Berarti pasti data dari OJK ya. Bertambah ya. Tahun 2020 datanya ya, 47 triliun itu data dari OJK. Dan itu tersentralisasi di Pulau Jawa.
Bayangkan Oh. 47 triliun. Heeh, heeh. Itu uang Luar semua itu biasa Pak ya. ya. Iya, iya. Uang semua itu. Bisa buat gereja 2-3 kali itu ya. Waduh. Iya, 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 iya Pak. Eh, Heeh, heeh. Iya Pak, ngomong-ngomong tadi soal itu ya Pak ya, restrukturisasi itu tadi ya Pak ya. mm-mm. Iya, jadi kalau misalnya mau restrukturisasi itu berarti harus ada alasan yang kuat ya Pak ya, nggak sembarangan itu Pak ya. Misalnya Betul. kayak Ya, pandemi gini ya. eh, pertama kan karena pasti bank kan akan tanya atau kalau kita satu kali aja tidak Mm, bayar begitu kan kita langsung dapat teguran begitu ya. Kenapa mm, Anda tidak menepati waktu untuk pembayaran jatuh temponya begitu. Lalu kemudian kalau kita mendapat seperti itu alangkah baiknya kalau kita kooperatif ya. Kooperatif artinya kita melaporkan kondisi, misalnya kondisi bisnis kita sedang down begitu. Lalu kemudian kondisi pandemi seperti ini. iya, Nah, kalau iya, yang pinjol-pinjol yang legal itu pasti ada apa namanya? Ada kebijakan lah untuk model-model iya, restrukturisasi seperti ini tadi itu. Itu. iya. Iya Pak, tolong tanya Pak, ngomong-ngomong tadi soal pinjol gitu ya Pak ya. Ada ndak misalnya oknum-oknum tertentu memanfaatkan pinjol ini untuk eh, maksud yang kurang baik, maksudnya misalnya kayak menipu dan lain sebagainya Pak. Rasanya kalau yang pengalaman kita loh ya, dari pengalaman Mm-mm. kita selama ini ya, pertama itu pinjol itu kan membuka akses data kita. Karena kita Hmm. mendownload aplikasi mereka, begitu. Salah Mm-mm. satu aja kalau kita tidak setuju dengan persyaratan mereka kan data kita kan tidak bisa kebuka begitu. Maka tidak yakin tidak akan disetujui aplikasi kita begitu. Nah, dengan agree Hmm. tadi itu, maka kemudian data kita kebuka. Data kita kebuka itu mereka sudah sadap semua data-data kita itu. Data handphone, data apapun yang ada di gadget kita. Nah, itulah senjata mereka sebenarnya. Nah, kebanyakan dari investigasi dari masalah Mm-mm. pinjol-pinjol khususnya ilegal begitu ya. Nah, pinjol ilegal ini justru banyak menyadap data Mm-mm. pada saat kita sudah apa namanya mendownload aplikasi dan menyetujui aplikasi tersebut di gadget kita. Jadi akhirnya apa? Data kita tersedap semua. Nah, masalahnya kemudian ada yang data ini digunakan untuk kebaikan, ada juga data jadi digunakan untuk kejahatan begitu. Problemnya Oh. sekarang kita boleh browsing deh di Mbah Google ya begitu ya. Iya, Kalau iya. kita pingin misalnya beli nomor telepon, wah langsung banyak itu, banyak sekali, Oh. banyak sekali. Iya, Dari iya, harga iya, per iya. data itu ya katakan per nomor misalnya ada yang Mm-mm. 25 perak begitu sampai dengan ratusan ribu ya. Ada mereka juga tahu ya data-data orang-orang yang apa namanya kelas 1, kelas 2 begitu. Oh itu tambah Mm-mm, mahal mm-mm. itu, tambah Oh mahal. ya. Nah, kalau kita menyimak beberapa waktu yang lalu ya bukan di Indonesia, di internasional Mm-mm. di dunia ini yang paling mahal itu kalau tidak salah di Israel itu Google itu hampir 1 miliar. Itu data seluruh Waduh. dunia. Waduh, Emailnya waduh. Google begitu ya. Kemudian ada juga WhatsApp dan lain. Facebook itu kan diperjualbelikan juga data kita kan. Nah, Iya, iya, seperti iya, itu. iya, iya. Jadi sebenarnya Iya. tidak ada yang tertutup sekarang data kita tuh di mana-mana kebuka Iya. sebenarnya itu ya makanya tergantung apa namanya tergantung kecerdasan kita sekarang ini data ini begitu banyak begitu tawaran begitu banyak jadi seperti itu kira-kira Mas Ari ya. Iya, iya. Makanya kadang-kadang kan misalnya ini anggap contoh saya ini ya. Saya ini perasaan tidak pernah misalnya tidak pernah melakukan input data di pinjaman online, tapi tiba-tiba kok Mm-mm. saya ini kok data telepon saya ini kok maksudnya kok bisa tahu orang-orang itu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, Pak ya. Oh, oh, Bisa di betul betul sekali jadi Mm-mm. artinya bahwa mereka sekarang kan canggih ya kalau menurut saya apa namanya artificial intelligence atau Internet of Things ini luar biasa ya. Jadi mereka juga tahu pergerakan kita. Coba Google itu tahu loh pergerakan kita satu hari ini kemana begitu dari rumah ke kantor kemana Iya, itu. iya, iya. Wah udah tahu dia rute kita kemana begitu. Kalau orang pengen jahat kan tahu sebenarnya. Nah, Iya, iya, itu iya. data kita sebenarnya sekarang itu kebuka. Jadi kalau pengen data kita nggak kebuka, ya handphone ditinggal di rumah begitu. Iya, 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 Nggak iya, usah iya. bawa Tinggalkan handphone. tinggalkan teknologi mungkin kali ya, Pak ya. Betul, betul sekali. Nah, itu dia. Wah,
Berarti pemikiran saya terlalu polos, Pak ya. Kadang-kadang saya berpikir kenapa sih kok bisa misalnya nomor saya kok bisa ada di nomor si A ini yang Eh, pinjaman online gitu ya, Pak ya. Terlalu polos iya. ternyata. Oke, oke, Iya, oke. Iya, kalau pengalaman selama ini kan bagi yang pinjol-pinjol bermasalah itu kan justru selain selain yang meminjam juga orang-orang terdekatnya dia kan tahu toh begitu aja mereka dengan mm, mudah mm, melihat mm. siapa siapa yang paling sering berinteraksi dengan yang bersangkutan begitu. Wah itu diteror juga Wah, begitu. iya, 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 iya. Iya, 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 Pak. Wah, ngomong-ngomong soal pinjol ini, kira-kira ada berapa macam sih, Pak, jenis-jenisnya, Pak? Nah jenisnya pinjol itu kalau kita lihat ya paling tidak kita bisa lihat ada tiga ya. Mm, mm, Yang mm. pertama itu orang bisa lihat yang disebut dengan apa namanya payment gateway ya. Nah, payment contohnya seperti Oppo ya itu kan. Nah, kalau Ah, ini juga kalau coba bayangkannya kita download mm. Oppo itu kan kita agree terus toh ya. Iya, Pada saat kita ah, ah, ah. aplikasinya. Lah itu kan semua data kita kebuka. Iya, 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 Data kita iya. kebuka. Ini Oppo ya. Nah, Oppo ini kan bukan untuk pinjaman ya. Bisa Betul. juga sih pinjaman sebenarnya, tapi untuk pembayaran ya begitu ya. Jadi disebut dengan Mm. payment gateway. Lalu kemudian ada juga yang disebut dengan market aggregator ya. Nah, market aggregator ini yang paling banyak ya. Market aggregator ini paling banyak ini. Lalu kemudian yang selanjutnya itu adalah selain market aggregator adalah peer to peer lending ya, peer to peer lending. Jadi ada tiga sebenarnya. Kalau yang peer to peer lending ini sebenarnya Heeh. ditujukan biasanya ini banyak yang legal karena dipakai untuk kepentingan bisnis ya. Misalnya begini, Hmm. saya punya Hmm. peer to peer lending begitu saya pingin apa namanya menghimpun dana teman-teman orang-orang ini yang punya punya duit begitu loh kemudian ini saya Hmm. Hmm. tawarkan ke orang-orang yang punya prospek bisnis yang bagus begitu. Nah, yang paling banyak itu Hmm. market agregator ini ya. Nah, itu. Tapi Oh. duit yang paling banyak sebenarnya bukan di market agregator, tapi di payment gateway ini. Oppo, dan luar biasa itu, paling banyak penggunanya. Itu. Oh, iya, 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 iya. Jadi E-wallet seperti itu, itu. Pak ya. Betul, betul. Iya, iya, iya. UFO dan kawan-kawan itu, Pak ya. Betul. Oppo dan kawan-kawan itu, saya contohkan Oppo dulu deh, yang paling populer Iya, ya. iya. Iya, 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 iya. Iya, menarik memang Pak. Kadang-kadang pakai itu misalnya dapat apa, diskon apa gitu ya Pak ya. Jadi mau nggak Mm, mau kayaknya konsumen itu tergoda untuk mencobanya gitu ya Pak ya. Apalagi kalau betul, betul. sudah merasakan manfaatnya gitu ya. Kadang-kadang orang timbang-timbang, oh ini lebih banyak manfaatnya ini, wah konsumen lebih untung ini ya. Tapi nggak sadar itu, tanpa sadar kita datanya sudah itu tadi ya Pak ya. Kalau sudah Betul. agree itu Iya. kita datanya sudah tersedot gitu ya Pak ya. Mm, mm. Iya. Iya. Ngomong-ngomong soal kelebihan dan kekurangan dari pinjaman online ini apa sih Pak? Pe- Kekurangan dan kelebihannya ya. Nah, kalau Iya, kelebihan, saya ngomong kelebihannya dulu deh ya. Kalau boleh. kelebi kalau kelebihannya yang pertama itu prosesnya sangat cepat tadi itu, ya. Ya, Prosesnya sangat cepat sekali. Bahkan tadi bisa jadi kita belum mendownload aplikasi bisa jadi langsung dananya seperti iya. katakan Mas Ari, sudah masuk ya begitu ya. Itu Mm-mm. ngomong-ngomong kelebihannya. Lalu kemudian yang kedua itu tidak perlu banyak persyaratan, betul ya? Ya, Iya, persyaratannya betul. nggak banyak sekali, cuman kita klik-klik di jari-jari kita aja sudah jadilah begitu Mm-mm. ya. Itu kemudian yang ketiga itu dari aspek misalnya dari aspek kecepatan, dari aspek ke apa namanya, dari aspek yang kedua tadi itu dari aspek Kemudahan. kecepatan, dari aspek apa namanya? Nah, lupa saya. Dari aspek Prosesnya ini, mudah gitu Pak ya. prosesnya mudah. Mm-mm. Persyaratannya tidak terlalu banyak begitu ya. Nah, itu kalau Oke, kelihatan oke. kelebihannya ya. Tapi kalau Mm-mm. kekurangannya tadi saya katakan kekurangan yang pertama itu bisa terjadi kekurangannya pertama apa? Yang pertama data kita akan kebuka semua. Data Mm-mm. kita akan kebuka semua. Terus yang kedua ya, kekurangannya apa? Kekurangannya itu adalah bunga. Bunganya itu tidak seperti yang konvensional tadi ya. Kalau konvensional kan Mm-mm. berlaku sesuai dengan regulasi, tapi kalau bunga dipinjol ini kadang-kadang tidak masuk akal. Hitungannya bisa harian begitu ya. Mm-mm. Kemudian yang ketiga itu keamanan kita ya. Keamanan itu baik keamanan data maupun keamanan pribadi kita.
Karena apa? Kalau kita sudah masuk ke situ, artinya kita sudah terikat di situ, begitu. Nah, ini akan berbahaya ya pada saat kita berbicara terkait dengan plus minusnya pinjol. Kemudian kekurangan lain apa? Jumlah uang yang dipinjem ya itu tidak sesuai dengan nominal yang kita harapkan, begitu. Ya, suka-sukanya dia, begitu kan? Jadi dari diskusi kita hari Rabu yang lalu dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional itu banyak pengalaman, kemudian kita kebetulan fokus group discussion, begitu. Jadi ada orang yang bercerita begini, dia pinjam 1 juta, dapatnya nggak sampai 1 juta. Kalau di bank biasa kan tinggal dikurangi biaya administrasi ya. Iya. Ini enggak, yang pertama kalau pinjam 1 juta dikurangi cicilan pertama udah. Nah, setelah dikurangi cicilan pertama dikurangi lagi biaya administrasi. Jadi kalau pinjam 1 juta dapatnya mungkin 700.000 atau 750.000 begitu. Nah, ini kan setelah itu hitungannya bukan harian begitu. Nah, ini kekurangannya ya. Kemudian yang lain itu apa? Tempat kita tidak tahu, kita tidak pernah tahu siapa yang minjam duit ke kita begitu ya. Kalau ada masalah kasus-kasus hukum kita nggak tahu ini melapor kemana karena alamatnya juga tidak jelas. Jadi delik aduan itu bisa kita melaporkan ke kepolisian kalau kita merasa terancam dengan itu, kalau ada misalnya apa? Delik aduan ada alamat tempat kita bersengketa tadi. Nah, kalau tidak ada alamat, ini jadi masalah, begitu. Itu masalahnya. Iya. Oke. Sebelum bahas lebih jauh lagi nih ya, bagi rekan-rekan yang mungkin punya pengalaman atau mau berbagi sharing, ya mau tanya-tanya juga boleh terkait dengan pinjaman online ini, gitu ya. Saya sampai lupa tadi mau menawarkan ke rekan-rekan, mungkin rekan-rekan di sini ya. boleh punya pengalaman atau punya pertanyaan terkait dengan tadi pinjaman online, silahkan gitu ya. Oke, nah kalau sementara ini masih belum, mungkin saya boleh tanya lagi nih Pak, kira-kira silakan. Ya kita santai, diskusi santai lah. Iya, betul. Iya. Seruput kopinya dulu. Gitu ya, iya betul. Kira-kira ciri-ciri fintech yang ilegal sama yang legal itu seperti apa, Pak? Oke. Kadang-kadang begini ya, Mas Hari ya dan Bapak Ibu, sulit untuk membedakan itu ya. Kenapa sulit saya katakan? Yang ilegal itu kemarin dari diskusi kita juga muncul, dicontohkan begitu ya. Jadi mereka sudah mencantumkan license OJK. Waduh, ngaku-ngaku ini Pak ya? Ngaku-ngakunya sudah terregistrasi di OJK, sudah mendapat izin di OJK. Ini problem. Nah, caranya kalau kita ingin melihat pinjol yang legal atau tidak ilegal, kita seharusnya browsing langsung masuk ke OJK, begitu ya. Di webnya OJK, di sana akan muncul begitu mana yang legal dan mana yang ilegal. Jadi itu saran saya, saran yang terbaik adalah pada saat kita memang butuh untuk pinjaman begitu yang cepat begitu, browsing di webnya OJK, di sana ada menu untuk mencari mana fintech yang legal, mana fintech yang ilegal begitu. Atau kita juga bisa browsing di Google, juga ada kok sebenarnya ya. Jumlah fintech yang diberi izin oleh OJK dalam rangka mereka melakukan kegiatan-kegiatan pinjaman online ini. Jadi itu saran saya yang pertama itu ya. Jadi jangan sampai kita salah melangkah. Jadi lebih bagus kita pelan-pelan cari, lihat, browsing begitu ya, karena sama-sama di internet semua kan, di jari-jari kita semua begitu. Carilah yang betul-betul legal begitu. Karena pengalaman kemarin betul seperti dikatakan beberapa punya pengalaman waktu kami fokus group discussion, itu banyak pinjol-pinjol yang ilegal itu sudah menggunakan logonya OJK semua di bawahnya. Nah, itu yang jadi masalah ya. Jadi tertipu karena logonya OJK itu. Aduh, ini jadi masalah besar nih. Nah, kira-kira apa contohnya ya? Kalau Mas Hari, kalau sepengetahuan saya, contohnya ya, misalnya kayak yang legal itu yang dari OJK itu biasanya Amerta ya, kemudian Dana Mas ya, kemudian ada dompet kilat, ada Kimo dan lain-lain lah, banyak ya gitu ya. Ada uang teman, ada modalku, ada Ketia Kilat. Jadi itu adalah
beberapa pinjol yang memang terdaftar dan terregistrasi di apa namanya OJK begitu. Akan mudah kok sebenarnya kita akan cari itu data itu ya. Jadi harap Ya. berhati-hati saja begitu. Ya itu tadi ya, ya perlu pertimbangan matang-matang gitu ya sebelum kita Betul, betul sekali. menentukan pilihan gitu ya. Perbanyak data dulu gitu. Iya, 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 Nah, iya. ini kebetulan ini saya lihat nih ada yang gabung ini Mbak Erlinda ya. Mbak Erlinda ini Mm-mm. pernah cerita ini Mbak Erlinda ini yang gabung. Sorry ya Mbak Erlinda ya. Mungkin Mbak Erlinda juga apa namanya dulu juga pernah yang diteror seperti ini ya. Diteror seperti Oh, ini ya. Padahal bukan dia hanya nggak tahu siapa yang pinjam, tapi dia jadi tidak nyaman begitu ya. Jadi tidak nyaman mm-mm. begitu. Saya tidak tahu apakah itu karena pinjol atau kartu kredit dan lain. Tapi ini kan jadi tidak nyaman kan kita nggak ngerti apa-apa. Moro-moro Iya, kita kok iya, dapat telepon, dapat SMS bahwa Anda malah ditanyakan Anda kenal nggak dengan yang ini begitu. Anda tahu nggak ini begitu iya. kan itu jadi ketidaknyaman bagi kita kan begitu ya. Betul, Nah betul, itu betul. dia. Iya, 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 Pak. Wah, repot juga ini ya. Mm. Lalu kemudian Oke. apalagi tipsnya ya? Tipsnya selain selain tadi apa namanya ada izin resmi dari apa OJK namanya itu tadi dari ya. OJK. Mm-mm. Pada saat kita ingin memutuskan pinjaman online itu apakah kita butuh atau tidak? Itu pertanyaannya. Ya, pertanyaannya. Kalau kita tidak butuh-butuh amat jangan deh ya. Terus yang Oke. selanjutnya itu kalau memang kita pingin pinjam itu cek lagi ya pertimbangkan cicilannya. Saya katakan tadi di awal tadi itu bahwa Mm-mm. kalau kita berbisnis kira-kira berapa cash inflow dari bisnis kita itu. Nah, dari cash inflow itu ya kita perhatikan nanti. Jadi perhatikan cash inflow itu 10 sampai 30% itu adalah bagian penting, bagian di mana kita untuk menyicil pinjaman tadi itu, ya. Kemudian hati-hati juga yang kedua, yang selanjutnya cek pinjamannya, bunganya, bunga pinjaman. Apakah Mm-mm. flat atau dia progresif begitu ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi itu tips bagaimana kita mengenali ya mengajukan pinjaman online ini di saat ini begitu. Karena sekarang kan pinjaman luar biasa ya. Saya perhatikan itu waduh setiap hari SMS itu 4 atau 5 yang menawarkan pinjaman ya. Itu dia. Padahal kita belum tentu butuh atau butuh, nggak tahu Pak ya. Pokoknya dicoba ditawarin apa salahnya gitu Oh, ya Pak ya. betul sekali, betul, betul. Iya, 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 iya. Iya Pak, ngomong-ngomong Pak, apa namanya itu, saya sempat berpikir nih Pak, itu orang-orang yang sang kreditur gitu ya, yang Mhm, minjam-minjam. Nah, itu kalau seumpama ya, ini ngomong anggap kata yang konsumennya itu nakalan gitu Pak ya. mhm, Misalnya, misalnya dia sudah ngeluarin duit, misalnya si A, kan mhm, dia apa calon konsumennya kan nggak si A saja ya, tapi anggap kata iya, semua perilakunya kayak si A gitu. Nah dia minjem terus habis gitu tiba-tiba nggak ada niatan untuk bayar. Nah kira-kira kalau saya berpikir kalau saya menjadi seorang kreditur itu apa nggak bangkrut itu Pak ya? Gimana itu Pak? Uang dari kalau misalnya kena konsumen yang bermasalah gitu ya. Kalau tadi kan eee, kita ngomong soal pinjol-pinjolnya perusahaannya. Nah, sekarang iya, kalau misalnya ok kita kok kena konsumen yang bermasalah gimana itu, Pak? oke, ini kan dari perspektif perusahaan, penyedia atau yang memberikan pinjaman, begitu ya? Betul, Wah, betul. ini jangan-jangan jangan-jangan Mas Hari ini renteng. Oh, gitu. Ada orang yang pinjam di Mas Hari kemudian bermasalah. Oh, gitu. Siapkan preman aja Mas Hari. Oke, ya tadi salah satu caranya kan yang pertama itu adalah pasti ada negosiasi. Di diskusi kami juga begini ya Mas Hari ya, kalau ada masalah dengan antara peminjam dengan apa namanya orang yang meminjam begitu, maka harus ada mediasi ya mediasi. Oke. Nah mediasi itu di apa namanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional ada ya mediasi itu. Jadi ada semacam BPKS namanya Badan Perlindungan Konsumen di Kota Surabaya juga ada ya. Yang Oh. memediasi itu sebenarnya begini, kalau saya ada bermasalah, saya ini sebenarnya punya utang
tapi saya tidak bisa bayar. Lalu kemudian yang punya duit ini merasa bahwa duit saya ini kok nggak dibayar-bayar, ini kan begitu toh. Nah, ketemulah begitu. Jadi bisa ketemu di BPKS tadi itu. Nah, BPKS itu nanti yang akan memediasi. Jadi di situ sifatnya win-win solution. Jadi tidak menyalahkan si A, tidak juga berat ke B begitu. Jadi ada namanya BPKS Mas Ari ya. Ya, Badan Perlindungan BPKS ya. Konsumen Kota begitu. Di Kota Surabaya ada. Jadi kita beruntung. Nah, saya juga baru tahu itu Mas Ari ya. Badan itu yang ada. Jadi itu sebenarnya kepanjangan tangan. Jadi ini sebenarnya dibuat oleh Disperindak ya. Disperindak. Jadi di situ ada pakar hukum, ada orang dari Departemen Perdagangan, ada juga orang yang paham terkait dengan perbankan dan lain-lain begitu. Nah, tujuannya mereka membentuk lembaga itu adalah memediasi jikalau ada sengketa antara pemodal dan juga peminjam tadi itu. Ya, jadi seperti itu Mas Ari. Jadi itu yang harus dilakukan begitu. Sekarang kan debt collector paling banyak ya, paling mudah aja pakai debt collector begitu, sita aja sepeda motornya tengah jalan begitu. Iya. Kayaknya ada pertanyaan nih Mas Ari ya. Iya, Ya, Mas ini Ari. nih. Saya Siapa ini? ada dari Tutik Lau ini ya, Tri. Nah, kalau kita yang kena getahnya nggak ikut pinjam tetapi diteror terus. Nah, lalu bagaimana ini menyikapinya ya? Ya paling banyak itu, paling banyak. Ya, bagi kita kalau kita tidak merasa tidak merasa itu adalah teman kita, tidak merasa diam aja begitu, jangan direspon karena semakin kita merespon semakin kita diteror. Ya, semakin kita merespon artinya kita tahu begitu. Abaikan saja, anggaplah itu tidak pernah terjadi begitu ya. Nah, ini repotnya seperti itu. Kadang-kadang itu tidak hanya lewat media yang kita miliki, misalnya telepon atau WhatsApp, tetapi justru kadang-kadang di media sosial juga kan, ya. Di medsos kita bisa disebutkan ini temannya ini tidak bayar apa begitu, malah itu yang paling berbahaya ya begitu ya. Nah, selama kita tidak merespon, fine saja begitu. Jadi ada banyak pengalaman ya, kalau kita diikut juga diteror karena ada orang yang mengait-ngaitkan kita dengan pinjaman tadi itu, upayakan tidak usah direspon kalau betul-betul kita tidak tahu begitu. Kalau kita merespon justru akan jadi bahaya begitu. Semakin sekali kita merespon maka akan jadi masalah begitu. Nah, itu lebih bagus diam-diam saja begitu ya, tidak perlu direspon. Jadi seperti itu kira-kira ya Mbak ya. Gitu ya, bukan marah sebaliknya ya Pak ya. Kalau ketika kita nggak direspon kita akan diteror terus, enggak seperti Enggak, itu Pak ya. biar aja. Anggaplah itu enggak usah diperhatikan lah begitu ya. Saya juga pernah dapat seperti itu ya. Tapi akhirnya bosan juga ya. Bosan juga karena saya tidak pernah merespon. Saya bukan WA ya, tapi SMS ya begitu ya. Tapi saya juga tidak tahu dasarnya dari mana kan begitu loh, kemudian muncul misalnya Anda kenal ini begitu, apakah ini saudara Anda begitu, apakah teman Anda, selama kita tidak merespon enggak usah gitu. Seolah jadi anggaplah itu kiriman mereka, message mereka itu tidak sampai ke kita begitu. Anggaplah seperti itu aja. Ya, kalau betul-betul kita tidak ini ya, begitu. Jadi seperti itu. Gitu enggak mungkin mungkin kalau dalam waktu dekat ini frekuensinya semakin sering, tiba-tiba enggak muncul terus muncul lagi, apakah bisa seperti itu, Pak? Iya pasti. Juga, ya? Ya pasti. Wong namanya usaha ya. Tadi kalau Mas Hari punya duit terus gak dibayar ya. Udah mati kan begitu ya. Iya. Sudah keluar duit terus gak dibayar ya, piye caranya supaya duit saya kan begitu, karena tidak ada agunan kan ya, tidak ada agunan, dia juga nggak tahu kita di mana kan begitu. Kalau kita juga masalahnya kan bagi pemilik modal yang meminjamkan itu kan kadang-kadang juga ada orang yang nakalan kan ya, menggunakan data palsu begitu, nomornya kemudian gonta-ganti ya, itu juga mereka sering dirugikan kan, sama saja sebenarnya ya begitu. Nah, ini juga jadi masalah. Ya itu kira-kira Mas Ari ya. Jadi abaikan saja kalau dapat SMS, telepon teror seperti itu, ya sudah. Seolah-olah itu tidak pernah masuk atau tidak pernah kita baca begitu. Nah, jadi seperti itu. Semoga tadi pertanyaan ya Bu Tutik Lau tadi bisa terjawab dengan baik gitu ya dari jawaban Pak Sony itu tadi. Barangkali punya pengalaman nih Bu Tutik Lau ya. Dia jadi iya, memang banyak sekali yang punya pengalaman itu ya. Itu. Iya. Berarti kalau ngomong soal
pinjol ini di masa-masa pandemi ini semakin tahun pasti angkanya semakin meningkat ya Pak ya. Tadi kan Iya, Pak Sony sempat ngomong betul. 47 triliun 74 itu. triliun ya. 74 triliun itu tahun 2020 ya data dari OJK begitu. Dan Oh iya, terkonsentrasinya banyak di di pulau-pulau Jawa. Jawa begitu ya. Itu. Wah, iya Oke, iya ada iya. lagi Mas Hari yang mungkin saya juga ingin sharing. Boleh. Seperti apa sih kita mengenali fintech yang ilegal tadi ya? Mm-mm, Yang pasti mm-mm. kan tidak memiliki izin resmi ya Mas Hari ya. Jadi kadang-kadang jadi hati-hati sekali. Kadang-kadang di aplikasi mereka, di web mereka itu mencantumkan logonya OJK, padahal sebenarnya itu hanya gaya-gayaan saja ya begitu ya. Lalu kemudian kita juga bisa mentrace ya begitu, misalnya apakah ada pengurusnya begitu ya. Apakah ada Mm-mm. pengurusnya, alamat kantornya di mana begitu. Nah, kalau itu tidak ada itu juga harus kita perhatikan begitu. Lalu kemudian ada lagi pengalamannya juga begini. Kalau kita ingin cek yang ilegal, nggak sampai apa-apa seperti kata contoh Mas Hari tadi itu. Lo kita download aja langsung muncul uang begitu itu sudah patut dicurigai itu. Ya, jadi pemberian pinjamannya sangat mudah sekali begitu. Ya. Nah, lalu Mm-mm. kemudian cek juga keterangan di aplikasinya tadi itu informasi terkait dengan bunga, kemudian juga biaya pinjaman serta apa? Dendanya kadang-kadang tidak jelas. Suka-suka kan begitu ya? Nah, Iya itu iya. juga jadi masalah begitu ya. Kemudian Iya iya. kadang-kadang kita pinjam hari ini, bulan depan kita bayar begitu, Mm-mm. disuruh pinjam juga nggak ada masalah begitu, ya. Disuruh Iya pinjam. iya. Jadi apa nama bunga dan pinjaman itu kadang-kadang tidak terbatas begitu, suka-suka mereka, ya. Lalu kemudian penagihannya juga tidak ada batas waktunya. Pengalaman kemarin dari diskusi kita, pinjam satu minggu ini ya, pinjam minggu ini, Mm-mm. minggu depan sudah datang tagihan. Loh, cepet Bayangkan, banget. ya. belum 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 investasinya belum mendapatkan laba Profit ya. begitu Heeh. ya tagihannya sudah datang begitu kan. Nah ini harus Wah. kita hati-hati. Lalu kemudian ini ancaman ya Mas ya. Jadi Mm-mm. penagihannya juga tidak jelas, kemudian ancaman kadang-kadang teror, kekerasan, penghinaan juga sering muncul itu Mas. Ya penghinaan, lalu Mm. kemudian juga pencemaran nama baik, menyebarkan foto kita di media sosial dan lain. Itu Mm-mm. bisa terjadi tadi itu. Makanya kalau dapat dapat SMS, WhatsApp begitu abaikan, pura-pura tidak masuk begitu. Ya, lalu Mm. kemudian cek lagi di web atau di anunya ada nggak layanan pengaduan. Nah itu juga salah satu Mm. karakteristiknya kalau kita ingin lihat apakah pinjol ini legal atau tidak legal begitu. Kalau tidak ada alamat, tidak jelas pengurusnya, kemudian tidak ada nomor telepon atau nomor pengaduannya begitu, wah itu hati-hati ya. Meskipun ada logonya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK begitu. Nah ini kan Iya. menipu ya. Itu yang harus kita hati-hati betul. Iya. Hati-hati dengan yang abal-abalan itu, Pak ya. Betul. Justru lebih Iya, banyak loh iya. jumlahnya abal-abal ketimbang yang legal, Mas Hari. Betul, Wow, betul. lebih banyak yang ilegal begitu. Justru jangan sampai kita jadi konsumen yang polos-polos amat itu ya, Pak ya. Betul. Nah, memang kemarin ya dari diskusi kita dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional itu sekarang itu sebenarnya bagaimana masyarakat atau rakyat kita ini melek ya. Melek artinya Mm. diedukasi agar melek, memiliki pengetahuan dan memiliki kesadaran. Dua itu. Memiliki pengetahuan yang baik terkait dengan teknologi fintech ini dan kemudian memiliki kesadaran ya. Kesadaran agar kita tidak terjebak di pinjol-pinjol ini. Ya, Iya, seperti iya. itu. Iya, iya, iya. Itu kalau misalnya kita nggak bisa kembalikan pasti ada sanksi ya, Pak ya tadi ya, Pak ya. Pasti, pasti ya. Pasti ya. Mm, mm, mm. Sanksinya ya, pertama kan kita dikejar-kejar terus Iya, iya, ya, iya. dikejar-kejar terus kemanapun kita ya pasti dikejar-kejar terus. Selain dikejar-kejar secara fisik, secara mental juga malah kita bisa apa namanya kalau yang resmi ya Mm, diadukan mm, mm. ya. Jadi kasus Oh, perdata. Ya, jadi oh, seperti itu. Kalau yang resmi ya, kalau tidak resmi ini umumnya karena dia tidak mau berhubungan dengan masalah hukum begitu, teror mm, fisik mm. dan teror secara mental biasanya yang dia lakukan begitu. Jadi ada dua ya. Oh, Kalau yang resmi ah, biasanya pinjol resmi itu kalau ada orang yang apa namanya one prestasi begitu mereka lakukan adalah dengan cara jalur hukum begitu. Tetapi yang pinjol tidak resmi ini karena mereka tidak berani bersentuhan dengan hukum, maka justru banyak faktor-faktor apa namanya fisik dan juga faktor-faktor non fisik yang mereka lakukan untuk menteror kita begitu sehingga
apa namanya, diharapkan uangnya itu kembali lagi. Jadi seperti itu. Dibuat nggak nyaman gitu ya Pak ya. Betul, betul sekali. Ya, betul sekali. Iya, ya, ini ada pertanyaan lagi nih. Ya. Dengan Ibu Tuti Lau ini ya. Cara Bu mengedukasinya Tuti lagi bagaimana ya. ya Pak ya? Iya, cara Mm-mm. mengedukasinya gimana itu Pak? Yang tadi Pak Sony sempat bilang itu masalah pinjol itu tadi ya Pak ya. Mm-mm. Cara Edukasi. mengedukasi dan supaya dia bisa melek itu tadi ya. Oke, mengedukasi sebenarnya begini, Bu Tutilau ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pada saat kita membutuhkan sesuatu yang terkait dengan pinjaman online, ada namanya web Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Itu yang pertama ya. Jadi sebenarnya banyak informasi yang bisa kita dapatkan di situ. Lalu kemudian kita juga bisa apa namanya mengakses webnya Otoritas Jasa Keuangan untuk mengetahui apakah itu legal atau tidak legal begitu. Iya. Lalu kemudian pahami juga kalau kita pinjam itu sebenarnya diperuntukannya untuk apa begitu. Ya. Untuk senang-senang kah atau untuk bisnis begitu. Kalau untuk senang-senang ini jadi masalah nanti ya. Jadi masalah karena kalau senang-senang nggak apa-apa, kalau penghasilan kita nanti 10-30% bisa kita pakai untuk mencicil itu, begitu. Tapi kalau cicilannya sudah yang lain banyak, begitu tambah lagi dengan pinjol ini, jadi masalah nanti ya. Itu apa namanya, nikmat membawa sengsara namanya, bukan sengsara membawa nikmat ya Mas. Kalau sengsara membawa nikmat itu pijat. Ya, Mas Hari, kalau sengsara membawa nikmat tuh, iya betul. Nikmat di awal, sengsara berikutnya. Tetapi kalau sengsara membawa nikmat tuh pijet, Mas Hari, refleksi. Oh gitu ya. Sakit tapi kan enak ya. Jadi sembuh begitu. Itu sengsara membawa nikmat namanya. Iya betul. Iya Pak. Iya, nggak terasa ini Pak, kita berbincang-bincang sudah hampir 1 jam ini ya Pak ya. Betul ya, oh ya, nggak terasa ya, oh ya, hampir 1 jam ya. Mudah-mudahan apa namanya yang mendengar IG Live kita itu bisa bisa apa namanya, ya paling tidak melek lah begitu ya. Melek itu punya pengetahuan dan juga punya kesadaran ya, seperti itu. Iya. Tadi Pak Sony berarti bisa disimpulkan kalau tadi itu tips dan triknya ya supaya pinjol ini bisa mendatangkan manfaat ketimbang jeratan itu tadi ya Pak ya. Iya betul. Iya, oke, iya Pak. Kalau boleh kesimpulan perbincangan malam hari ini itu apa ya Pak ya? Yang mau kesimpulannya sebentar. Ya, Pak, ya. Saya mikir dulu ya. Yang paling ringkas begitu ya. Oke, begini Mas Ari. Kesimpulannya pertama itu adalah pastikan dulu kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita. Apakah kita mau pinjam atau tidak begitu. Kalau kita pinjam, kalau katakan atau kita membutuhkan uang begitu, pastikan yang pertama, ini yang pertama ya, pastikan ajukan pinjaman itu ke fintech yang legal. Fintech yang legal. Itu pastikan dulu itu ya. Kemudian yang kedua, pastikan kalau kita pinjam itu untuk kebutuhan apa atau sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sesuai kebutuhan itu, kebanyakan kebutuhan itu ya. Kemudian yang ketiga itu ada pertimbangkan lagi ya cicilan dengan tanggungan lainnya. Kan cicilan kalau kita pinjam cuma di situ nggak masalah, misalnya 30% udah gampang lah. Ternyata 30%-nya sudah di tempat yang lain begitu. Ya. Jadi pertimbangkan cicilan atau tanggungan lain. Itu juga harus kita pertimbangkan ya. Kemudian yang selanjutnya ini Mas Ari, tadi kan masalah bunga. Oke, pelajari bunga dan dana pinjamannya. Bunganya berapa? Kalau kita bermasalah, katakan dendanya berapa? Itu harus kita pelajari begitu, ya. Dan yang terakhir ini ada orang sering dulu mengatakan mulutmu harimaumu, ya, kayak gitu kan? Sekarang jari-jarimu bisa mencelakakanmu. Nah, itu kesimpulan. Jadi artinya antara ini ya Mas Ari ya, antara ini dengan jari-jari itu kudu sinkron begitu. Jangan sampai ini nyetir dan ini juga mendukung, wah itu bahaya ya. Jadi itu tadi ya. Jadi pastikan ajukan pinjaman kredit itu di fintech yang legal. Pinjaman itu sesuai dengan kebutuhan kalau kita pinjam. Kemudian pertimbangan cicilan dan tanggungan lain.
kemudian yang terakhir pelajari bunga, dan kemudian denda pinjamannya. Jadi itu kira-kira Iya. kesimpulan saya. Jadi hati-hati sekali. Ya mudah, tetapi bisa jadi kan terakhirnya jadi masalah begitu ya. Jadi seperti itu. Itu kira-kira Iya, iya. kesimpulannya Mas Ari ya. Iya, terima kasih banyak. Ini kesimpulannya konkret padat ini, Pak ya. Sama, sama-sama Mas Ari ya. Semoga Iya, bermanfaat nih. pasti bermanfaat. Pak, ini ada Hmm, tanggapan ini, Pak, dari iya, Sugi hmm, Jarmi gitu ya. Terima kasih iya. banyak informasinya, Pak Sony. Salam Hmm. dari Pak Tejo. Wah, salam Wah. juga Bu. Salam untuk Pak Pendeta ya, Mbak. Salam sehat ya. Semoga bermanfaat Mm-mm. diskusi malam ini ya. Iya. Oke, oke. Kita akan menutup diskusi kita malam hari ini. Minta tolong Pak Sony ya, menutup kita Baik, dalam ya. doa. Baik, terima kasih Mas Hari. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur jika pada malam hari ini kami bisa berdiskusi, kami diajarkan untuk memiliki pengetahuan dan juga kesadaran terkait dengan masalah pinjaman online. Bapa di surga, kami membutuhkan banyak hal, termasuk juga membutuhkan keuangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetapi ajarkanlah kami ya Bapa di surga untuk menjadi seorang yang cerdas, yang mampu menganalisis dan mampu memprediksi semua kemungkinan-kemungkinan terbaik dan yang terburuk yang muncul dari keputusan-keputusan kami tersebut. Terima kasih Bapak di surga, biarlah diskusi kami pada malam hari ini bermanfaat bagi kami semua, dan jikalau kami mengakhiri diskusi kami pada malam hari ini, kami semua memohon kepadamu ya Bapak, biarlah kami dimampukan, diberi kesehatan, diberi kekuatan dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak buat Pak Sony Terima yang sudah kasih meluangkan Mas Ari, waktu terima dan kasih Bapak Ibu. kesempatannya. Terima kasih Salam buat untuk Pak rekan-rekan Tejo. semuanya. Iya. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol Amin. kesehatan Iya. gitu ya. Sampai Amin. ketemu di IG Live minggu depan, tentu dengan Yap. topik-topik yang menarik Topik. lainnya. Oke, terima kasih semua. Saya Makasih mohon semua. pamit. Makasih. Ya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.